Hai, selamat siang. Mungkin teman-teman ingat waktu itu kita sempat ada di ruangan yang sama ini berdiskusi dengan ibu-ibu yang waktu itu punya hobi untuk dancing. Nah, kali ini saya punya kesempatan untuk ngumpulin bapak-bapaknya. Selamat datang, Om. Nama saya Doni. Hari ini mungkin sebelum kita mulai, saya pengen minta perkenalan dari masing-masing. Om, siapa dulu mungkin silahkan yang mau mulai. Saya namanya Frans dan sudah di Australia selama 40 tahun. Sudah retire juga sejak umur 65. Jadi waktu dulu nyampe Australia, sekolah di sini atau Tidak. langsung kerja waktu itu? Kita business migrant kemarin tahun 87 ya kalau nggak salah. 87 dan Ya, terus lalu kita kerja usaha sendiri sementara 2 tahun. Tapi karena bahasa Inggrisnya belum terlalu pinter, jadi agak sulit berkomunikasi dengan klien. Akhirnya saya bekerja. Nama saya Hartono. Saya dapat PR tahun 98 akhir. Tapi saya netep di Melbourne yang betul-betul pindah ke Melbourne tahun 2014 setelah saya jual company saya di Jakarta. Aktivitas di sini ya kita baru cari teman-teman seperti beliau-beliau ini semua ini. Tapi intinya saya mau setelah pensiun saya mau kerja sosial. Itu aja. kerja sosial. Oke, ditahan dulu Om, nanti bagian itu kita gali lebih dalam lagi. Nama saya Teddy. Waktu kejadian Mei Oh, I see ya. 98 ya. 98 itu saya punya putri 2. Putri saya itu saya kirim ke sini di SMA. Ingin meneruskan di SMA kelas 1 terus sampai lulus sampai bekerja di sini. Nah, setelah mereka sudah bisa menghidupkan diri sendiri, mereka bilang, "Papi, Mami lebih baik Ikut pergi aja. ke sini." Join. Karena dia sudah bisa membiayai diri sendiri. Ya akhirnya saya ikut. Jadi sampai di sini sejak tahun berapa? Baru 7 tahun saya. Oh, lumayan. Baru 7 tahun. Oke. Jadi belum lama lah ini. Oke. Nah, kebetulan saya ketemu sama kawan-kawan yang sedikit menghibur. Tadinya saya kesini nih susah, Butuh hiburan. susah makan aja saya Kurang cocok ya? Atau kurang cocok karena udah harus nasi atau maksudnya seperti papa saya dulu juga kalau kesini selalu harusnya nyarinya nasi gitu ya? Apa harus begitu atau? Kalau saya sebetulnya karena orang Sunda jadi carinya daun-daunan. Dilepas di kebun aja. Iya, kebun hidup gitu. Asal ada sambal aja gitu. Thank you Pak Teddy. Nama saya Teguh Santoso. Saya asal dari Bandung. Sebetulnya saya nggak ada rencana untuk tinggal di Australia atau di luar negeri di mana juga. Karena saya banyak saudara di Indonesia. Tapi problemnya waktu kejadian itu atau sebelum terjadi peristiwa itu, saya sudah ada perasaan kok nggak enak. Anak saya perempuan hanya 1. Jadi walaupun dia sudah kuliah di Parahyangan waktu itu, saya cabut, saya kirim ke sini ke Melbourne. Berarti tahun-tahun sama, tahun 97 sebelum terjadi. Oke. Tapi suasananya sudah nggak enak di Bandung. Nah, dia sekolah di sini, terus 98 awal, anak saya yang terakhir paling kecil juga saya kirim ke sini. Terus mereka saya bilang sekolah aja, tapi jangan bikin macam-macam, nanti cari uang sendiri. Itu prinsip saya. Sudah itu ya mereka dengan perjuangan mereka masing-masing bertahan. Saya nggak ada rencana apa-apa. Tapi yang perempuan satu-satunya itu umurnya tambah, tapi kok kelihatannya belum mau menikah atau apa begitu loh. Mamanya bingung. Ya udahlah. Jadi akhirnya sejak 97 itu sebetulnya kami pulang pergi 3 bulan sini. Masih bolak-balik gitu ya? 3 bulan balik. Tapi karena anak saya ini sendiri terus, istri saya pikir, oh kasihan ya, saya bilang, temanin di sini. Tapi nggak tahu ditemani, sudah gitu ya lama-lama ya betah juga lah, mau nggak mau terpaksa betah ya. Ternyata sudah diam di sini, sudah minta PR perpanjangan, mau diperpanjang nggak jadi, presiden
akhirnya malah dia menikah tahu-tahu. Ya udah. Ya, kesepian Om dan Tante jadi. Tapi ya untunglah ketemu teman-teman ini. Ya. Jadi sejak tahun berapa Om yang tahun 2008 saya 2008 di sini. ya. Oke. Wah, lumayan ya, 17 Sebetulnya tahun. masih ada satu anak di Jakarta. Oh, sekarang masih di Jakarta. Iya, satu. Sudah bekerja. Dia paling besar sebetulnya, tapi dia sekolah di Iowa waktu itu. Oh, di Iowa. Iya. Oke. Jadi belum mau kesini lah. Iya. Ya, nama saya Richard. Saya datang ke Australia tahun 1974, Desember. Karena saya dari Fakultas Kedokteran di Indonesia, swasta, susah untuk ujian akhir. Jadi sudah ada ujian di Fakultas Kedokteran swasta. Sesudah itu kita mungkin harus nunggu 4 tahun baru ujian akhir. Jadi kita pikir kita diberi tawaran oleh kakak istri saya untuk dapat PR. Jadi setelah dapat PR ya kita langsung di sini. Memang saya harus balik lagi di Fakultas Kedokteran Melbourne University selama 4 tahun. Oh, sorry, jadi yang di Indonesia itu dihitung apa enggak waktu itu Om? Sama yang di sini? Diberikan 2 tahun exemption. Jadi lumayan saya masuk di tingkat 3 jadinya. Nah setelah di dalam perjalanannya memang selama sekolah karena kita menyatakan sudah nikah dan berdikari, itu adalah suatu perjuangan yang paling berat. Karena saya akan 7 bulan bekerja di pabrik manual labor, itu yang paling berat. Terus, tapi setelah itu jadi taxi driver part time sambil studi. Cuman memang ketemu segala macam variasi. Mulai zaman itu belum jadi prime minister si Bob Hawke, saya pernah membawa dia naik taksi. Iya. Kebetulan atau? Kebetulan. Oh, oke. Tetapi memang variasi daripada orang-orang yang saya temui sangat menarik. Karena mulai dari yang alkoholik, prostitut gitu ya. Jadi segala macam lapisan masyarakat. Iya. Nah itu sesuatu hal yang mungkin memberikan warna untuk kepribadian saya. Saya lebih banyak toleransi. Kalau langsung jadi dokter gitu mungkin kurang bisa toleransi ya. Mungkin, ya karena mengalami perjalanan. Ya itu. dengan perjalanan itu membentuk saya demikian. Ya, nama saya Roni. Saya dapat PR tahun 97, tetapi saya menetap kira-kira 10 tahun terakhir. Sebelumnya saya pulang balik, kemudian istri sakit, dan singkat cerita, setelah kepergian istri saya, kebetulan saya punya hobi main gitar, belajar keyboard, belajar lagu-lagu rohani, dan kebetulan grup ini sudah kira-kira lebih dari 15 tahun. Saya juga bergabung untuk bergembira untuk line dancing bersama ibu-ibu, dan terakhir ini terpikir kita sebagai orang tua, apa yang bisa kita layani untuk Tuhan. Terbentuklah choir senior, terutama bapak-bapak ini, dan senior itu maksudnya adalah 70 tahun ke atas. Definisinya harus 70 tahun ke atas. 70 tahun ke atas. Kalau di bawah nggak boleh ikut, Om. Ada 1-2 yang di bawah 70. Oke. Tapi sudah di atas 60 gitu kira-kira. Dan barusan kami berlatih dan sukacita sekali, saya gembira karena mulai dari dirigen, kemudian saya sendiri bermain, kemudian singernya juga ada yang 80 lebih. Jadi itu kira-kira kegiatan saya di sini. Wonderful, thank you Om Rani, thank you. Terima kasih Om Nat. Tadi mungkin buat teman-teman yang sudah mendengar ya, kita punya collection of very distinguished gentlemen here ya. Dari yang, coba kalau tadi saya ingat-ingat mungkin dari yang tahun 1974 ya, Om Richard ya. Sampai yang paling ini tahun 2000. Muda.
2017 17 ya. 18 ya. 18. Om Frans dulu 1987 ya. Oke. Tujuan dari channel ini kan sebenarnya banyak teman-teman kita di luar sana, termasuk yang di usia saya ya, yang sudah mulai berpikir ini sebentar lagi saya sudah mencapai suatu karir level tertentu atau bisnis saya sudah sampai di level tertentu. Lalu apa sih yang bisa membuat saya itu lebih contentment-nya itu lebih tinggi gitu ya? Apa sih yang harus dilakukan gitu? Kalau ada satu aktivitas yang sekarang Om ini lakukan yang bisa membuat Om itu lebih menikmati hidup. Waktu setengah tahun diam di sini tuh, waduh bukan main dah, nggak kerasan gitu. Tapi begitu bergabung dengan ada satu teman masuk sekolah waktu itu ada EMS namanya. Dan Dendong atau di mana juga ada ya EMS. Kursus besar sekali. Saya waktu itu ambil Healthcare. Istri saya ambil kindergarten gitu. Jadi di situ kursus nggak bayar untuk PR. Jadi boleh saya simpulkan kalau dari Om Teddy ini ya belajar lagi ya. Belajar. Lagi, dan di Australia sini fasilitas tersebut disediakan sama pemerintah sesuai dengan kemauan kita, minat kita. Nah, terus saya setelah dapat sertifikat ada lowongan di Lawyer Melbourne di Margrave. Di Margrave? Iya, di situ kan ada orang-orang tua tuh. Merawat aged care. Apa geriatri? Kerja di aged care ya. Aged care, ya itu 1,5 tahun lamanya saya di situ. Itu nemenin ngobrol, ngasih makan gitu atau termasuk mandiin dan Enggak, mandiin enggak boleh. Oh, Bukan nurse. Bukan ya. Carer aja. Karena dulu kan ada salah satu rekanan kita juga yang dulu sampai tugasnya kan ya maaf nih membersihkan kalau sudah Itu nurse, jabatan nurse. Ini hanya Iya, itu beda lagi. Bukan nurse. Artinya kan yang tingkatan pertama nurse yang bantu dokter-dokter segala macam, ya kan? Terus di bawahnya itu ada yang namanya SIN. basic, Sangat basic. Dia yang mandiin, memberi makan. Ya, memberi makan. Terus kemudian ya. Tapi kalau yang kayak tadi memberi makan. Memberi makan boleh. Beri makan, ajak jalan, ngobrol. Terus ke taman gitu. companionship lah. Ya, yang nggak ada. Saya juga kerja itu dulu. Waktu saya berhenti kerja, saya volunteer juga. Tapi saya tidak dibayar, volunteer. Saya waktu itu saya ditrain oleh pemerintah. Itu sangat basic aja. Karena saya pikir saya mau volunteer aja lah. Saya kerja di aged care juga, Villa Maria di Dock City selama 1 tahun. Pekerjaannya hanya temenin aja sebenarnya. Itu sehari the whole day? Kita boleh datang sedikit lebih lat, dari jam 10 sampai jam 2 kira-kira. Oh, sekitar 4 jam gitu. Sekitar 4 jam. Tapi in my case, saya tidak dibayar, volunteer. Saya volunteer. Jadi kita hanya temenin dia, ada waktu tea break, kita antar dia ke tea break, ajak dia ngomong, bawa ke halaman di luar. Boleh milih nggak? Misalnya saya maunya yang nggak segrampi. Kan kalau itu kan maaf ya, kalau pasien apa nyebutnya ya. Ada yang lebih grumpy atau ada yang lebih kalem gitu. Boleh pilih atau Om harus boleh pilih, aja boleh gitu pilih, ya? boleh pilih juga. Ya kalau grumpy kita bilang sama nurse yang tugas di sana ya bahwa saya minta ganti aja sama orang lain. Iya. Tapi volunteer work aja. Jadi kasih makan, ajak dia ke kamar makan kalau waktu jam makan. So ini Om Teddy, Om Frans waktu itu melakukan di umur berapa kira-kira? 65 saya. 60s ya, and then yang dirawat itu umur berapa? Oh mereka ada yang demensia, ada yang udah umur, ada 70, 80. Oh berarti ya nggak? Umur tua, kebanyakan tua, orang tua. Aged care sih ya. Yang udah yang udah nggak bisa udah jalan, pikun. udah begitu. Ya kadang-kadang kita lucu juga. Lucunya kalau saya, kenang-kenangan saya tuh, dia tuh seolah-olah tuh kehilangan gitu. Iya. Bener-bener gitu. Saya bisa bisa mengerti. Iya, melok-melok kita gitu ya. Iya. Waduh, terus saya sampai sekarang saya dipanggilin terus. Masih dipanggilin sama yang direkturnya di situ, yang pengurusnya lah. Tolong kalau bisa ini dibantu gitu apa, saya dikasih uang ini
Uang apa? Uang jalan. Transport. Transport aja. Transport. Jadi makan apa kalau siang di situ. Di situ baik di Margaret. Ya, kita dapat makan juga, Iya. ikut makan sana. Sama-sama. Karena sampai lunch time, sampai jam 2. Nah, iya. Jam 2 kan mereka istirahat, nah Iya, kita kita- bisa pulang. Mereka masuk kamar, tidur lagi, ya kita berangkat aja. Apalagi kebetulan saya volunteer ya, saya nggak mau sampai lama-lama juga. Ya kalau volunteer kan Bebas. Sesukanya. Oh tapi ada jam juga, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Satu jam. Nggak boleh. Terus waktunya Ada- juga ada. waktu misalnya kita kalau saya ambil Selasa, Kamis, Jumat. Jadi nggak boleh tuh, bukan nggak boleh. Jadi kalau tanggung jawab lah. Kita tanggung jawab kalau misalnya kita ada halangan satu hari di muka kita mesti bilang, mesti telepon. Sebab kesian dia nggak ada Dia nungguin. Iya. Ya. Si orang ini kan udah ada jadwalnya. Kalau boleh tanya itu nursing home apa special accommodation? Semuanya ya. Nursing home. Bedanya apa? Aged care. It's care. Kalau artinya dari sudut medis, special accommodation ini biasanya mereka yang masih mempunyai kapasitas lah ya, bisa look after themselves gitu ya. Tapi kalau yang di nursing, Independent living. ya kalau yang nursing home, ini mereka udah tergantung. Jadi mereka nggak bisa keluar sendiri. Oh ya. Jadi kriterianya kalau dari sudut medis Australia, satu adalah yang tadi Alzheimer ya, pikun. Terus yang kedua adalah cannot take care themselves. Jadi dorong kursi rodanya sendiri sudah nggak punya tenaga gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah hygiene. Jadi misalkan kencing nggak terasa kayak gitu. Jadi itu 3 kriteria. Baru Kalau mereka yang masuk saya sana. Itu cuman sederhana, Pak Rijat. Jadi kita main di sekitar situ aja, keluar sekitar situ. Tapi kalau mau ke mall kemana kita naik bis, ada spesial yang bawa. Jadi kita cuman nggak boleh kita sendiri, nggak boleh. Companion, tugasnya companionship aja lah. Iya, Kalau saya simpulkan dari Om Teddy ini berani untuk belajar lagi, betul harus. ilmunya belajar lagi, dan kedua diterapkannya di aged care untuk menemani teman-teman yang sudah apa tadi bahasanya Lansia. Tidak bisa. Jadi di usia lansia itu nggak semua orang mempunyai kapasitas untuk ya. Saya bisa kasih informasi. Ya, silakan. Waktu saya retire dari kerja, saya masih semangat kerja, tapi saya mau melakukan pekerjaan sosial. Jadi saya hubungi konsul. Di konsul, tiap konsul wilayah ada information management, ada information sana, di mana you bisa. Saya mau jadi volunteer apa, nanti mereka bisa kasih pengarahan. Oh, Di tiap gitu. konsul ada departemen di mana mereka Jadi kayak bisa. Monash Council atau Ya, mana Monash gitu? Council ya, KC Council atau dalam barat apa tuh? Burung dara. Burung dara, Ya, di mana ya. pasti ada. Ya. Jadi nanti mereka evaluasi kamu, apa yang kamu bisa dan sebagainya. You just go there and turn up. Ya, you and- go there, you ask for. Jadi saya pernah volunteer di aged care, saya pernah volunteer untuk antar jemput, disediakan kendaraan 1 tahun juga. Karena udah mulai bosen nih orang Sorry, tua-tua. antar jemput berarti mobilnya disediakan Iya, council. mobil dari mereka. Om tugasnya setir aja gitu. Yang hanya setir, karena orang-orang tua yang di rumah yang tidak masuk aged care, mereka kan di rumah, tapi mereka perlu ke Nggak bisa kemana-mana kalau nggak gitu toh. dijemput mereka sama- bisa mana-mana, mereka kita dapat daftar, jemput A, bawa dia ke rumah sakit, tinggalin dia di rumah sakit, you jemput B, bawa dia ke fisioterapi atau apa, nanti Terus nanti keliling jemput gitu. lagi gitu. Jemput lagi gitu. Atau bawa dia ke shopping mall untuk belanja, temenin dia. Termasuk nemenin gitu. Ya, temenin ngangkatnya. dia dengan kendaraan dari kantor, dari Yang ngangkat dari supermarketnya ke ya, kita mobil. bantu dia. Saya pernah lihat itu soalnya di beberapa shopping mall tuh ada orang tua dengan ada anak mudanya gitu. Itu berarti seperti itu ya voluntary. In my case is volunteer, karena saya volunteer, saya nggak dibayar 1 sen. Oke. Tapi Jadi- sekarang angkat nggak boleh loh. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh angkat. Oh, kita tidak boleh yang mereka mobile ya kalau yang di rumah. Oh, Mereka mobile, artinya mereka bisa jalan, hanya tidak ada kendaraan dan udah mulai tua juga ya. Jadi dan mereka bisa minta dari government juga. Terus nanti Jadi kita ditugaskan kirim orang untuk antar jemput Oke, aja, oke. antar jemput aja. Termasuk Meals on Wheels. Meals Untuk- on Ya, Wheels. Meals on Wheels juga. Ya, jadi artinya 5 hari dari Senin sampai Jumat Ah. itu ada
siang dikirim. Kalau memang mau minta, mungkin mereka bayar ya. Yang nyediain meals. Ya itu saya kerjakan juga. Itu dari Council. Dari konsul juga. Terus? Hubungi konsul. Jadi konsul punya departemen, lalu dia bisa, you mau Meals on Wheels, artinya you datang ke satu tempat 11 o'clock, ambil makanan, antar ke alamat ke alamat-alamat tertentu itu. Meals on untuk Wheels. mereka yang sudah pesan. Yang mereka udah pesan makanan, karena itu mereka dapat support That's very ini ya, government. maksudnya setidaknya terawat gitu ya. Iya. Kalau saya kebayang kalau yang ya maaf kalau di Indonesia misalnya Oh, sudah Oh, dilupakan. anak-anaknya sudah di mana semua. Kebanyakan ini mereka Ada juga Gojek, menaruh- ada ini bisa pesan pakai Oh, Uber. Kebanyakan anak-anak sudah tidak perhatikan mereka itu. Jadi mereka senang sekali kalau kita diangkat jadi anak Di dia. sini ya maksudnya. Ya di sini. ah. Iya. Mereka senang jadi seperti Teddy bilang. Mereka anggap you menjadi anak mereka sekarang. Jadi kehilangan kalau you nggak ketemu mereka. That's Iya. quite sad tapi ya, Bener-bener maksudnya. gitu. ya. Saya juga kadang-kadang, aduh, air mata tuh kadang-kadang, soalnya dia udah nggak bisa apa-apa. Ini rata-rata maaf kalau saya ini memprofile ya, apakah ini European ethnic group atau Oh, ya, kebanyakan Caucasian, semua European. semua. Semua. Tapi misalnya ada Termasuk Asian. Anglo- Bisa bahasa Anglo-Saxon. Inggris yang kebanyakan Iya. yang saya datangi kebanyakan bisa bahasa Orang Inggris. lokal sini juga banyak. Iya. Jadi kebetulan saya kirim juga roti. Ah. Setiap minggu satu mobil itu penuh. Mobil seperti Kijang gitu kalau di Indonesia. Itu penuh. Itu bekas dari kalau Baker's Delight sudah tutup tokonya, Iya. itu saya boleh ambil rotinya itu untuk dikirim ke ada Uniting Church dengan Council bekerja sama mengurus orang homeless people sama low income people yang tadi mereka ini tuh. Terus mereka ngumpul di satu tempat, Om bawa ke situ atau Iya. Om harus Itu distribute? ada kantornya besar. Jadi itu dia masak-masak seperti yang tadi Richard bilang. Ah. Dia masak itu buat orang yang low income people juga, buat homeless people Bisa juga. ke situ. Jadi itu ada yang frozen, ada yang panas. Dia masak sup panas, masak apa segala macam. Itu boleh ambil freezer yang besar-besar sekali. Nah, Oke. saya yang kebetulan kirim rotinya. Nah, mereka orang bule di sini kalau makan kan sup dengan roti itu. Iya, iya. Jadi itu rotinya. Nanti kalau yang low income people, yang roti-roti manis segala macam itu buat anak-anak kecil yang membutuhkan itu. Sebentar Om. Jadi kalau Om Hartono ini kerjasamanya jadi dengan bakery-nya atau misalnya nih saya punya ada seseorang yang nonton nih terus kemudian pengen melakukan apa yang Om lakukan, dia harus ke council atau ke bakery-nya atau ke Ini, Uniting Church? sebelumnya kita mesti punya izin dulu untuk kerja sosial itu. Dengan izin itu Oke. kita bisa minta ke bakery itu. Oh, Kalau tunjukkan tanpa apa itu, gitu ya? iya. Oh, oke. Jadi kita ada surat, kita memang ada untuk kerja sosial. Iya. Jadi toko roti itu kasih kesempatan kita buat ambil rotinya. Oke. Tiap hari boleh, tiap 2 hari boleh, tiap minggu boleh. Ya anyway roti itu kalau nggak habis juga Dibuang, sama harus kan? dibuang. Itu peraturan Aduh, di sini. itu benar-benar such Dan a waste kemarin, ya kalau kemarin kalau saya berpikir kalau misalnya saya pengusaha rotinya itu sebetulnya itu membunuh atau tidak bagus buat pemasaran rotinya sendiri. Karena apa? Karena roti yang kualitasnya masih bagus dikasih ke orang. Jadi orang itu nggak perlu beli roti dong. iya. Oh. Iya dong. Tinggal nunggu sampai nggak laku aja gitu kan? Iya. Oh. Karena satu mobil itu penuh. Saya bayangin saya di Indonesia juga kerja sosial juga. Jadi saya bayangin kalau itu mobil itu tinggal saya buka di depan gereja gitu aja udah pasti habis aja itu. Nggak usah di drop kemana-mana. Waktu di Caldera. Kalau ini kemarin kan saya masih kebetulan kita mulai sebelum COVID sudah mulai dari 7-8 tahun yang lalu lah. Jadi itu waktu COVID atau mulai perang kemarin tuh banyak refugee. Nah saya kebetulan hubungan saya kan aktif di paroki saya, paroki lokal. Ini sorry di Indonesia atau Di sini. Di sini, oke. Di sini. Paroki lokal sini kan dia tahu juga karena saya sering nawarin gitu mau roti nggak? Ada orang yang perlu roti nggak di sini? Kalau perlu roti saya bagi dulu sebelum saya Dibawa kasih ke sana, iya. Uniting Church. Itu boleh. Maksudnya it's at your Boleh, discretion. boleh. gitu. Karena itu nggak habis mereka kadang-kadang. Nggak habis walaupun freezernya besar-besar sekali.
Jadi di sini sebetulnya tidak ada kelaparan, harusnya. Iya, benar juga. Harusnya. Iya. Kalau terolah dengan baik kan, maksudnya termanage dengan baik. Karena kan. itu makanan frozen itu dikirim, dikasih, diantar. Jadi Makanan panasnya pun juga begitu. Berarti tadi aged care, ini kan soal diskusinya juga mengarah ke situ ya. Kemudian Om Hartono tadi ngambil leftover bread, yang unsold bread ya. Ya. Nggak stale kan, nggak rusak, nggak apa, masih masih baru. Masih baru, di packing good semua quality. kadang-kadang. Dan itu kalau nggak digunakan, dibuang sama Dibuang. tokonya kan. Jadi lebih Dibuang. baik dimanfaatkan untuk seperti ini. Iya. Gitu. Pernah kejadian sekali, saya sudah ambil BCO-nya, kantor yang itunya tutup. Waduh, jadi punya satu mobil isinya Loh, roti satu semua. mobil penuh. Ini sampai saya telepon anak-anak juga, ini kamu tong sampahnya masih kosong belum? Ini nggak cukup nih di mana-mana juga. Waktu itu hampir Paskah, saya tawarkan ke gereja Houghton. Saya tawarkan ke gereja Houghton, wah pastornya udah di depan semua. Jadi panitianya nggak berani. Bilang, saya mau taruh aja ini. Biar nanti siapa yang mau ambil boleh. Yang pulang gereja ambil boleh. Harus persetujuan pastor. Nah, harus persetujuan pastor, nggak boleh. Wah, saya pusing jadi malam-malam saya telepon, saya antar ke poinku. Saya telepon teman saya, ini ada roti segini. Nanti saya kasih nomor telepon saya Om, kalau misalnya suatu saat kejadian gitu, bisa di drop sebagian di tempat saya. So, jadi tadi kalau saya simpulkan, tanpa kita plan ya, hari ini kan jadi topiknya mengenai aged care ya. Ya, karena memang kerja Volunteer sosial work, semua, kerja sosial, volunteer aged semua. care. Nah, tapi saya tertarik Om, nanti di episode berikutnya kalau Om ada kesempatan, saya mau gali lebih dalam lagi mengenai wasiat ini, terutama banyak sekali yang bisa mendapatkan manfaat dari informasi kalau ini. Bermanfaat gitu Iya, boleh. pasti saya rasa pasti. Mungkin ada kesempatan nih, yang Om yang di sebelah saya. Kalau saya sih boleh katakan di masa tua saya ini saya merasa sangat bersyukur karena apa ya, saya nikmati sekali lah anak-anak baik semua. Anak-anak di sini semua. Dua di sini, satu masih di Jakarta, tapi mereka tiba-tiba baik sekali semuanya. Luar biasa. Berlawanan sekali dengan masa saya kecil. Saya cerita jadi panjang juga itu. Lebih baik nggak usah cerita lah. Ya. Next episode. Anak-anak saya di sini nih semua jadi, saya dulu kan marketing, ya. Ada posisi lah di Indonesia. Pensiun dengan pengalaman saya memang sudah pengalaman yang saya alami. Saya malas bekerja lagi. Tapi di sini ya mau nggak mau masa diem aja ya. Ya, lama-lama bosan juga ya. Saya mau kerja, saya ngelamar bus jadi sopir di Ventura. Karena bahasa kan ya, nggak ada balasan juga nggak ada. Ya, gitu. Saya mau kerja itu lollipop. Buat nyebrang sekolah ya, itu, ya, buat nyebrangan. Ya, itu kan gajinya besar, ini berapa? Terus saya cerita sama anak-anak semua, saya ini tukang ngatur dulu, tapi anak-anak sekarang tukang ngatur saya. Dia bilang, Papa 1 bulan perlu berapa sih katanya? Saya bayarin aja gitu, nggak usah ini. Mau Gitu. dikasih maksudnya. Jadi itulah, jadi saya sekarang ya hanya berkebun, kesini aja ya, setiap Jumat nggak bakal pikun ya. Saya jamin berkumpul dengan orang-orang ini, kita nggak bakal pikun. apalagi ada diri Nah, memang itu untuk hobi di rumah. Jadi memang ada les komputernya, carpentry tadi ngomong sebut, berkebun, ya kan? Ada juga sepatu-sepatu. iya memang. Dansa juga ada. Ada dansa. Nah, juga. ngomongin Dansa kalau ada, ngomongin iya. dansa, mungkin ini kesempatan loncat. Tapi Om Roni sebenarnya waktu itu sudah ada episode tentang Om Roni sendiri. Tapi ada yang mau disampaikan mungkin selain itu? Nggak ada. Ya, Tapi tetap nikmati aja. dancing ya. Mati aja lah. Ya, bagus lah untuk kan satu mengasah otak ya, Ya, mengingat bagaimana step-stepnya. Yang kedua juga olahraga sebetulnya.
Kan termasuk olahraga ringan. Iya. Ya. Saya kira seorang dokter yang bisa menjelaskan. Kalau untuk saya dansa itu bikin stres. Kenapa? Nggak bisa. Gak bisa jadi ini frustasi. Saya berapa puluh kali nggak bisa. Ganti guru juga. Iya. Malah kalau waktunya mau datang, itu. Wah, Tapi memang kalau dari sudut medis, kita perlu satu adalah untuk olahraga ya. Jadi apakah itu mau jalan kaki setiap hari disiplin, kayak wah kebetulan nggak ada ya tadi ya. Pak Fran juga jalan. Teh hai. Hah? Pak Fran jalan? Oh, France. Pak Fran jalan. Jalan juga. Atau tai chi, atau dancing tadi sudah disebutkan. Terus yang kedua tentunya kita butuh komunitas ya. Ya. Mau nggak mau komunitas adalah penting sekali menurut Iya, saya. iya. Karena ini untuk kesehatan mental health ya. Karena kalau sendiri di rumah gitu kan depresi. Iya, betul. Punya hobi. Iya. Iya. Dan ketiga memang tadi yang sudah dibicarakan semua, ini adalah personal, hobi personal ya. Iya. Jadi apakah itu volunteer, apakah itu mau tukang kayu atau whatever. Kalau saya sih terus terang aja hobi banyak ikut istri. Jadi dia senangnya kebun, jadi saya cuman bantu kebun, look after. Saya, waduh ini sudah kurang apa. Jadi saya. Tapi itu ideal kan. Jadi as a couple you do together gitu. Iya. Melengkapi. Kalau dia sih kebun yang nomor satu, tapi hobi dia yang kedua adalah masak. Saya terus terang aja, saya nggak ikut-ikut lah. Saya cuma masakan aja untuk menikmati. Saya kalau masak saya makannya aja. Gitu. Tukang Iya, bener incip-incip. ya. Iya. Intinya kalau untuk senior-senior, topiknya kan masalah senior. Untuk senior-senior yang di Australia ini, kalau udah retired, banyak kegiatan ada yang disediakan oleh government. Iya. Itu intinya. Jadi kita harus menghubungi government, Iya. apakah di konsul atau di bagian imigrasi, ada departemen-departemen. Iya. Bukan imigrasi. Ya, banyak. It's care. Aged care di mana Jadi kayak kita Kingston hubungi Center. itu sehingga kita ada kegiatan. Iya, Jadi kita bisa jadi tidak kesepian lah artinya. Iya. Jadi kita ada kegiatan baru lagi dan harus bersedia belajar lagi ya. Semangat belajar. Jadi hal yang baru. Kembali lagi untuk orang-orang yang udah retired, kalau filosofi saya di sini sudah karena lama di Australia, pikirannya berubah. Kalau di Indonesia mungkin kita harus cari uang terus sampai 7 turunan. Seolah-olah. Kalau di sini cukup kita kerja sampai retire, anak-anak cukup terjamin. Iya. Kedua, nikmatilah hidup, hasil kerjamu itu juga. Hasil kerjanya kita kan supaya kita hasil juga kerja bisa kita. menikmati gitu. Di Betul. waktu zaman pensiun itu Iya, ya, iya. nggak usah terlalu khawatir sebenarnya. Iya. Alhasilnya kalau ternyata you tidak mampu, itu masih ada bantuan dari government juga. Iya. Jadi iya. itu konsep pikirannya berubah dari di Indonesia. Kalau di Indonesia kalau kita pensiun mau kemana, kalau kita susah kemana, pemerintah terus kita bisa tidur di bawah kolong jembatan. Oh, bisa tidak Kalau di terus. sini kan bisa. tadi udah Iya. dijelaskan, ada pembagian roti, ada yang kita kunjungi, volunteer, Betul, ada betul. orang yang mampu, volunteer terhadap yang lain. Jadi bagi yang pensiun tidak usah khawatir, nikmatilah hasil kerjamu itu. Umumnya anak-anak cukup berada lah, cukup berada. Tidak kaya sekali tapi cukup berada. Tidak akan kelaparan. Tidak ada kelaparan. Jadi hidupnya santai itu membuat umur panjang juga. Iya, Itu aja. iya. Wonderful. I think summary dari Om Frans itu penutup yang bagus dari diskusi hari ini. Jadi kalau saya boleh summary-kan, mulai dari Om Richard tadi berkebun dengan istri, bekerja sama dengan pasangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Satu ya. Exercise. Exercise, ya, masak, kemudian Om Socializing. Roni dancing and Socializing, singing, yes, ketemu komunitas, ya. Om Frans dulu bekerja dengan aged care, Ya, volunteering, ya. Om Hartono, saya masih ingat tadi. Nanti saya kasih nomor telepon saya kalau rotinya kelebihan. Bisa. Tapi itu sesuatu yang sangat inspiring ya bahwa Volunteering the cycle of ekonominya itu jadi semuanya itu terpakai, tidak ada wastage gitu ya. Sangat mulia sekali saya rasa itu. Om Teddy
tadi belajar lagi ya, tidak takut untuk kemudian duduk di sekolah lagi Iya. untuk mempelajari sesuatu yang Jangan baru. malu sama anak muda. Ya, ya, ya. Nah, Om Teguh tadi Enjoy life. enjoy life. No, actually tadi yang saya Hasil kerja yang dulu. betul, dan saya tadi yang saya senang dengan statement Om tadi adalah mengenai hubungan dengan anak-anak. Oh, iya, iya. Karena itu Luar biasa. ada sesuatu yang tidak semua orang Tidak bisa semua orang. miliki. Bersyukur itu. Iya, Karena betul. saya masa kecil saya tadi loh. Nah, itu bisa episode berikutnya itu, Om. Iya, iya. Bisa bikin hidup kita di surga atau neraka. Iya, betul. Iya, betul. Betul. Iya, iya. Iya, iya. Oke, well, terima kasih sudah menonton hari ini. Hari ini saya belajar banyak dari sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Dan semoga berguna. Dan kalau ada pertanyaan ataupun ada interest mengenai topik-topik yang tadi baru kita bahas, jangan lupa untuk tulis aja komen. Nanti kami akan mencoba untuk, bahkan kalau mau kontak dengan om-om yang ada di sini, mau menanyakan, terutama buat teman-teman yang nonton yang ada di Melbourne, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Untuk sekarang, kira-kira begitu dulu. Terima kasih. Terima Thank you. kasih semuanya Om Terima sudah kasih. menyempatkan, dan have a very good weekend. Thank you. You too. Bye for now. Bye.